Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-108 ini, kita melanjutkan dari video ke-107 yaitu passive voice, kan tensesnya 1-8. Nah, kali ini kita lanjutkan ke 9 sampai ke 16. Oh, beda ya. Nah, kali ini kita menggunakan semua yang ada future-nya. Jadi kalau 1-8 tanpa future, yang 9-16 semuanya dengan future. Ya. Nah, sulit loh, enggak. Ya, nanti teman-teman lihat ya. Cuman saya terangkan pasifnya aja, tapi pemakaian tensesnya yang persis lihat di video 42 sampai 67. Ada 26 video, itu lengkap sekali teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin mengulang tensesnya silakan ya di video 42 sampai 67. Nah, kita lanjutkan pasifnya seperti biasa. Semoga Yongki English School akan menginspirasi teman-teman, membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya atau memperdalam yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman lain jika dirasa perlu, atau bisa memberi masukan ke saya atau bertanya lagi di bagian komen. Kalau ingin lebih cepat bisa langsung ke WA saya di 081654 Well my friends, please get ready. We will continue passive tense 9 sampai 16, okay? Video ke 108 yaitu bentuk pasif bagian kedua. Nah, bagian kedua ini kita melanjutkan tense ke 9 sampai 16 ya. Nah, semuanya ini 9 sampai 16 ini dengan future tense. Kalau dulu kan nggak ada future tense-nya ya. Kalau ini semua pakai future tense. Nah, ke 9 ini kita lihat. Nah, ke 9 ini adalah simple present future tense. Lagi kan? Simple berarti bukan sedang. Nggak mungkin pakai ing. Present berhubungan dengan waktu sekarang. Future itu akan datang. Jadi akan datangnya ini berhubungan dengan waktu sekarang, ya. Nah, rumusnya kita pakai as, will, shall, can, may, must. Ini waktu biasa, waktu akan datang ya. Plus V1, tidak ada SS-an walaupun si it plus objek. Nah, pasifnya menjadi ini ya, sama. Will, shall, can, may, must plus be plus V3. Ya. Nah, kita lihat contohnya. We shall do that very soon. Kami akan mengerjakan itu dengan sangat segera. We pakai shall, jangan lupa ya, shall untuk I dan we. Tapi kalau paling aman pakai will semua, ya. Menjadi ini, that will, tidak ada that shall, ya. That will be done by us very soon, ya. Kita lihat contoh yang kedua. The child can ride a horse. Jadi anak itu bisa mengendarai kuda, ya. Road ridden ya. Nah, ini enaknya waktu akan datang ini tidak ada perubahan teman-teman. Ya, can tetap can, must tetap must ya ini. Jadi a horse can be ridden ya, road ridden by the child. Ya, kita lihat contoh yang ketiga. Managers must obey this rule too. Jadi para manajer harus mematuhi peraturan ini juga. Ya, must tetap must. Jadi this rule must be, jangan lupa baby ya, must be obeyed by managers too. Ya, nah jadi waktu akan datang lebih gampang kok teman-teman. Ya, kita lihat yang ke-10. Present, future, continuous tense. Jadi ada future, ada continuous. Jangan lupa ya, continuous pasti ing mesti pakai to be. Setelah will, shall ini bukan MSR tapi be. Jadi rumusnya will atau shall plus be plus v ing plus objek menjadi objek plus will atau shall ya plus be being lagi, jangan lupa ya. Tiap kali ing itu jadi being plus v3 by subject kalau ada. Ya, kita lihat contohnya. I shall be typing the letters. Saya akan sedang mengetik surat-surat itu. Mestinya itu at 10 o'clock tomorrow gitu loh teman-teman ya. Jadi
akan sedang. I pakai shall. Tapi kalau the letters otomatis harus will. The letters will be being typed by me. Ya, nah yang kita lihat contoh yang kedua. She will be listening to the radio. Nah, ini will be, si pakai will paling aman ya. Nah, menjadi the radio will be being listened to. Nah, tunya jangan dibuang ya. By her. Oh, jadi preposition tidak boleh dibuang, tidak boleh teman-teman. Nah, yang ke-11-nya adalah simple lagi tapi past future. Jadi akan dilakukan tapi pada waktu lampau. Kebanyakan past future ini menunjukkan kegagalan teman-teman ya. Yaitu apa? Akan dilakukan tapi tidak jadi. Ya, gampang. Will berubah jadi would, shall jadi should plus V1 plus objek. Nah, pasifnya otomatis would atau should plus be plus V3 by subject ya. Nah, kita lihat contohnya. We should call up the man ya. Kita akan menelpon orang itu tapi tidak jadi nelpon ya. Nah, menjadi the man would ya, karena should cuma untuk I dan we ya. The man would be called up by us ya. Kita lihat contoh kedua. He would sell the house last month. Dia akan menjual rumah itu bulan lalu tapi tidak jadi ya. Jadi akan past future itu tidak jadi semua ya, menjadi the house would be sold by him last month ya. Nah, kita lihat tense yang ke-12, past future continuous tense. Jadi akan datang tapi sedang. Jangan lupa ya, tetap pakai would, should. Kenapa? Waktu akan datang tapi lampau. Terus ing harus pakai to be ya. Jadi would should be plus v ing, pasifnya menjadi would should be being plus v3 plus by subject ya. Nah, kita lihat lagi contohnya. I should be watering the plants. Saya akan sedang menyirami tanaman-tanaman itu tapi nggak jadi. Menjadi the plants would be being watered by me. Ya, jadi ing-nya jadi being. Lagi, they would be mopping this floor. Mereka akan sedang mengepel, mopping this floor. Ya, nah menjadi this floor would be being mopped, pakai id ya, by them. Nah, jadi kalau kata aja teratur enak, lebih gampang teman-teman. Ke-13, simple present future perfect tense. Jadi akan tapi sudah dilakukan waktu itu ya. Future perfect sudah dilakukan. Rumusnya karena present kembali ke will shall ya, plus have, tidak ada has ya. Have plus V3 plus objek menjadi objek will shall plus have, tidak ada has ya, plus been plus V3 by subject. Kita lihat contohnya. We shall have finished the work. Kami akan telah menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi the work will have been finished by us. Kita lihat lagi. She will have, tidak ada has ya. Jadi semua ini pasti have. She will have sung a few songs. Nah, jadi dia akan telah menyanyikan beberapa lagu. Menjadi a few songs will have been sung by her. Ya, nah, yang satunya yaitu ke-14 present future perfect continuous tense. Rumusnya menjadi present ya, will shall have plus been plus being plus objek menjadi will atau shall, tidak ada has ya, semua have, been plus being plus v3 plus by subject. Jadi ing itu selalu jadi being teman-teman ya. I shall have been repairing the car. Saya akan telah ya mereparasi mobil itu tapi belum selesai ya, sudah dilakukan tapi belum selesai. Menjadi the car will have been being repaired by me ya. Yang kedua kita lihat he will have been doing the work. Dia akan telah mengerjakan pekerjaan itu. Oh, telah mengerjakan, ya akan ya, tapi belum selesai dikerjakan. Jadi the work will have been being done by him.
Nah, kita lanjut ke tense yang ke-15. Sebetulnya tense ke-15 ini jarang dipakai kok teman-teman ya, tapi kita belajar sampai tuntas. Simple past future tapi perfect tense. Jadi karena past maka pakai would, should, perfect pakai have V3. Passivenya menjadi would, should, have been, ya selalu to be-nya jadi been ya karena bentuk telah, plus V3 plus by subject menjadi we should have torn the letter. Kami akan telah merobek surat itu. Jadi the letter would have been torn by us. Ya, contoh kedua, the people would have had money. Orang-orang itu akan sudah punya uang, tapi ceritanya lampau ini ya, akan. Nah, money would have been had by the people. Tapi ini jarang dipakai kok teman-teman ya, untuk melengkapi aja ini. Ke-16, past, future, perfect, continuous. Continuous pasti ing ya. Nah, rumusnya menjadi would atau should have been plus being plus object. Passivenya object would, should, have been, being selalu ya. Ing jadi being plus V3 plus by subject. Contohnya, I should have been digging a well. Saya akan telah menggali sebuah lubang, ya, sumur. Ya. Nah, menjadi a well would have been being dug, ya, by me. Nah, yang ke contoh kedua, they would have been building a house. Mereka akan telah membangun rumah tapi belum selesai. Ya, selalu ing dengan been ini akan telah tapi belum selesai dilakukan. Menjadi a house would have been being built by them. Ya. Nah, ini kita sudah selesaikan sampai 16 tense. Nah, kita lihat NB ini ya. Mengenai pengertian-pengertian, pemakaian-pemakaian beserta rumus-rumus lengkap dari semua ya tenses, 16 tenses yang ada dalam bahasa Inggris sudah ada di video ke-42 sampai video ke-67 ya. Jumlahnya ada 26 video ya. Happy studying. Nah, jadi kalau mau melihat yang tensesnya lagi, lihat di video 42 sampai dengan 67. Nah, berikut ini adalah cara mudah untuk lebih mengerti nama-nama tenses ya. Kita lihat. 1. Simple. Itu artinya biasa, bukan sedang. Pasti tidak memakai bentuk ing, pasti. Ya, kedua, continuous atau progresif, sedang, pasti memakai bentuk ing, ya. Nah, yang ketiga, present itu artinya sekarang. Pasti ada hubungannya dengan waktu sekarang, ya. Nah, sedangkan yang past itu artinya lampau. Pasti ada hubungannya dengan waktu lampau. Ya, satunya lagi adalah perfect, sempurna, selesai. Maksudnya sudah selesai dilakukan ya. Jadi pekerjaannya pasti sudah selesai dilakukan. Nah, kita lihat yang future itu akan datang. Nah, pasti ada hubungannya dengan waktu akan datang. Itu future, teman-teman ya. Nah, tense itu artinya waktu, menerangkan saat terjadinya sesuatu. Nah, itulah kalau teman-teman bisa mengerti pemakaian tenses di dasarnya di sini, teman-teman. Nah, teman-teman, kita telah selesaikan bagian kedua dari passive voice ini, di mana ke-1 sampai 8 yang tidak menggunakan future tense. Future itu akan datang, teman-teman ya. Nah, ke-9 sampai 16 kita menggunakan semua dengan future tense, yaitu waktu akan datang. Apa perlu sih belajar sampai 16 tuh? Tidak perlu, teman-teman. Ya, cuman apa? Biar teman-teman tahu bahwa tenses itu lengkapnya itu sampai 16 ya, betul. Ya, jadi ada orang bilang, oh banyak ya itu, paling banyak 16 tadi. Ada yang bilang 20, enggak. 16 itu yang pure, ya, yang tenses murni. Yang 4 itu adalah bentuk penggantian, enggak termasuk, teman-teman. Ya, makanya cocok kan? 1 sampai 8 tanpa future. Terus 8 yaitu yang 8 lagi 9 sampai 16 dengan future, pas sudah. Tapi perlu ya, untuk tahu aja tidak ada salahnya kan orang belajar, teman.
Tapi untuk bicara, minimum 5 tenses itu harus dikuasai, teman. Ya harus. Kebiasaan, sedang, lampau, akan, telah, cukup ya. Loh, ya itu, dasarnya 5 itu. Kalau teman-teman memperdalam lagi sampai 10, Inggrisnya sudah tingkat, bukan dasar lagi ya, sudah tingkat menengah. Karena untuk bicara itu tidak butuh banyak, teman. Cuma 5. Untuk supaya lebih bagus, tambah 5 lagi, jadi 10. Yang 6 lainnya itu untuk sekedar tahu, why not? Ya. Nah, teman-teman sekarang tahu bahwa ada 16 tenses, berarti basicnya juga 16. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yongki English School. Goodbye and see you again.